Gue pernah ngomong ke tim gue juga. Gue juga memang ada ngomong ketertarikan dengan Islam. Islam ini bukan hal yang baru. Ini seperti Bang Densu juga, Ustaz. Jadi dari kecil gue juga, teman-teman lingkungan gue juga teman-teman Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, makna selanjutnya dari syahadat wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya ialah meyakini satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat hanya mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Dengan kata lain, bahwa syahadat bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW adalah kalimat amal. Beramal berdasarkan landasan yang diucapkan, yang dilaksanakan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari perkara kami, maka tertolak. Maksud perkara kami adalah yang tidak dari ucapan Nabi, bukan perilaku Nabi, atau bukan ketetapan yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila amalan-amalan yang ada landasan hukumnya, baik itu dari ucapan Rasul atau perilaku Rasul atau ketetapan Rasul, maka itu dibenarkan menurut syariat, dibenarkan menurut agama Islam, dibenarkan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya, Rasulullah SAW dalam satu hadisnya untuk memerintahkan sunnah, memerintahkan untuk membaca Al-Quran misalnya secara sunnah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian kita membaca Al-Quran kapan saja yang kita mau, baik siang, malam, atau kapan saja ada waktu kesempatan kita membaca Al-Quran, itu dipersilahkan karena berlandaskan dengan hadis Rasulullah SAW. Surah apapun yang kita baca dipersilahkan. Mau membaca Al-Ikhlas banyak-banyaknya, mau membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya, mau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, karena ada Ar-Rahil, Al-Murtahil yang baca dari awal sampai akhir, baca lagi awal sampai akhir, maka itu diperbolehkan. Atau zikir dalam Al-Quran, fadhkurullah dzikron katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Maka kita dalam kesempatan apapun, misalnya berzikir, ini juga berdasarkan dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka itu perkara-perkara yang dibenarkan, perkara-perkara yang dibolehkan, bukan bid'ah. Misalnya kita berdoa kapan saja dibolehkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka aku akan mengijabahkan ijabahnya. Maka kita misalnya mau keluar rumah berdoa, tapi ada doa-doa khusus emang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sunnah. Doa-doa masnunah, doa-doa yang disunahkan, itu perlu kita hafal, ya. Kemudian misalnya kita lagi jalan berdoa, nggak apa-apa, karena itu ada landasan hadis dan hukumnya. Atau kita berpuasa di bulan-bulan haram, di bulan-bulan haram itu maksud di bulan-bulan yang dimuliakan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram misalnya, itu karena ada landasan hadisnya, maka kita diperbolehkan dan bukan merupakan bid'ah. Apabila ada larangannya baru kita tidak boleh. Hari tasyrik tidak boleh berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh berpuasa, maka itu ada larangannya, maka tidak boleh dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah, maka la ilaha illallah adalah kalimat iman, diyakini
Kalau Muhammadur Rasulullah adalah kalimat amal. Bagaimana kita beramal harus ada landasan hukumnya. Supaya apa? Supaya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadis tadi, man amila amalan, barang siapa melaksanakan satu amalan, laisa alaihi amruna fawaradun, yang tidak ada dari urusan kami, maka ditolak. Bukan contoh, yang tidak ada contoh dari kami, maka itu menyempitkan daripada makna hadis ini. Kalau tidak ada contoh dari Rasul, maka itu bid'ah, itu bahaya itu. Yang benarnya adalah apabila tidak ada landasan hukumnya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan tertolak. Itu yang betul. Apabila diartikan dengan contoh, barang siapa beramal yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka ini menyempitkan agama, dan artinya pun salah. Kalau itu harus diganti, man amila amalan laisa alaihi mislina, misalnya contoh kami, itu bukan laisa alaihi amruna, laisa alaihi misluna, misalnya bukan begitu, tapi laisa alaihi amruna. Maka amrun ini perkara yang banyak, tidak menyempitkan, tetapi membuka lebar wawasan bagi kita umat Islam. Itulah yang tertera dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menyimpulkan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Islam ini dengan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah imaniyat, yang kedua ubudiyat, yang ketiga muamalat, yang keempat adalah muasyarat, dan yang kelima adalah akhlak. Ajaran Islam ini bukan hanya tentang ibadah saja, tetapi bergaul dalam kehidupan sehari-hari pun ada aturan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama kita bahas sedikit masalah imaniyat. Pertama kali yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah tentang keimanan di Mekah selama 13 tahun, ialah mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti tata cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah kala itu manusia menyembah dan percaya kepada Allah, dan juga percaya kepada berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lain. Ada bahkan 360 berhala. Maka penduduk Mekah pada saat itu disebut dengan musyrikin Mekah. Mereka ini percaya kepada Allah tapi menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan benda-benda, patung lain sebagainya. Sedikit demi sedikit penduduk Mekah banyak yang memeluk Islam. Tentu saja dengan perjuangan yang sangat memerlukan pengorbanan, cucuran keringat, darah, dan air mata. Di Mekah Rasulullah SAW berjuang mendakwahkan kalimat iman. Beliau berkata, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan diselamatkan. Didakwahkan kepada istrinya Siti Khadijah, kemudian Siti Khadijah masuk Islam. Didakwahkan kepada Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq langsung masuk Islam. Didakwahkan terus menerus, tapi tidak semudah apa yang diucapkan. Mereka ketika mendakwahkan, meyakini bahwa yang berhak sembah adalah Allah Subhanahu wa taala saja tanpa ada sekutunya, maka mereka pun disiksa, mereka pun dikucilkan. Pernah mereka ini diembargo, tidak diberikan pasokan makanan, tidak boleh jual beli dan sebagainya, sampai 3 tahun. Sampai baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat pernah mengalami makan dengan daun-daunan. Kemudian baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat ini
Selanjutnya sedikit demi sedikit terus mendakwahkan kalimat iman ini. Kalimat agar manusia ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencontohkan kebaikan-kebaikan, mencontohkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sedikit demi sedikit orang musyrikin Mekah ini banyak yang masuk Islam. Tapi memerlukan proses yang luar biasa sampai hijrah ke Madinah, dan nanti terakhir akan ada namanya Futuh Mekah. Imaniyah ini pertama kali yang didakwakan oleh Rasulullah SAW tentang keimanan, keyakinan manusia agar hanya betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang sempurna ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman kemudian tidak diselingi, tidak disisipi dengan kesyirikan, maka dialah orang yang akan aman dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini akan menjadi orang yang beriman, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang arti keimanan, arti keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu ubudiyat, ialah pelajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat wajib, sholat sunnah, zakat wajib, infak dan sodakoh, puasa wajib, puasa sunnah, melaksanakan haji dan umroh, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, makan cara Nabi, tidur cara Nabi, kemudian berpergian cara Nabi, dan lain-lain. Itulah ubudiyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun umat Islam, bagaimana kita mencontoh makan, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidur, bagaimana tata caranya mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian bangun tidur, bagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Itu perlu kita pelajari, karena kalau kita tidak pelajari, kita tidak akan tahu sunnah-sunnah dalam Rasulullah SAW. Kalau misalnya pada laki-laki, di kepala aja ada sunnah 5. Yang pertama pakai tutup kepala atau pakai peci, itu sunnah Rasulullah. Kemudian pakai celak di mata, itu adalah sunnah Rasulullah. Kemudian kalau ada kumis panjang, disetik, dicukur atau dikerok, maka itulah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bersiwak, pakai miswak, siwak, walaupun sikat gigi itu salah satu dari yang kebersihan juga dan diberikan pahala juga oleh Allah SWT, tapi miswak, pakai siwak ini itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian memelihara jenggot juga sunnah Rasulullah SAW. Di kepala aja ada 5 sunnah, belum lagi yang lainnya. Sunnah surah namanya. Itu nanti kita pelajari. Kemudian bagi kita umat Islam, tidak boleh membuat cara-cara yang bertentangan dengan ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh kita buat-buat yang bertentangan, terutama ya bertentangan banyak, baik itu merupakan syirik atau bid'ah yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ya. Kalau tidak bertentangan, itu berarti sesuai dengan syariah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, orang-orang musyrikin Mekah mereka beribadah juga di musim haji dengan tawaf dan sa'i, tetapi ibadah mereka di karang-karang sendiri atau disebut melaksanakan kebid'ahan. Dari zaman dulu bid'ah itu sudah ada. Mereka tawaf dengan telanjang bulat, mengelilingi Ka'bah dengan alasan kalau misalnya tawaf tidak boleh
memakai perkara dunia, maka pakaian itu di dunia harus ditinggalkan, beribadah kepada Allah SWT sebagaimana bayi. Maka Rasulullah SAW datang dengan membawa ibadah yang benar. Dulu itu banyak kebid'ahan ya, syirik juga, kemudian bid'ah juga. Maka kalau syirik ini obatnya adalah kalimat la ilaha illallah, supaya tidak menjadi syirik dan menjadi ikhlas. Kemudian kalau bid'ah, obatnya itu bid'ah dan khurafat, obatnya adalah Muhammadur Rasulullah. Kita beribadah, kita melaksanakan ibadah, baik itu imannya, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak ini mengikuti Rasulullah SAW, maka kebid'ahan ini akan hilang. Sunnah kita laksanakan, bid'ah akan hilang. Kemudian sunnah kita laksanakan, khurafat atau cerita-cerita bohong ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak zaman dahulu pun khurafat ini banyak. Kalau misalnya nikah bulan Safar, maka akan makan sial misalnya. Tapi Rasulullah menentang itu. Siti Aisyah nikah pada bulan Safar. Kemudian Rasulullah SAW pada bulan Syawal. Kemudian Rasulullah SAW malah menjadi orang yang paling beruntung dengan Siti Aisyah ini. Jadi khurafat adalah cerita-cerita bohong. Ini akan bisa hilang apabila kita mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Jadi intinya bagaimana untuk menghilangkan kesyirikan ini, kita yakini kalimat la ilaha illallah, yakinnya hanya kepada Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah adalah untuk menghilangkan bid'ah dan khurafat. Bid'ah dan khurafat. Di kita pun banyak di Indonesia khurafat. Seperti misalnya, kalau misalnya orang yang hamil harus pakai gunting. Kalau misalnya gerhana bulan, orang hamil harus ke kolong tempat tidur misalnya, itu harus dihilangkan. Perkara-perkara itu perkara yang khurafat, takhayul atau khurafat, cerita-cerita bohong ini bisa dihilangkan dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada gerhana matahari, gerhana bulan, sunnah Rasul adalah melaksanakan sholat. Khutbah, sholat sunat gerhana bulan, gerhana matahari, ada khutbahnya dan lain sebagainya. Itu menghilangkan daripada khurafat. Ini adalah ubudiyat yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian ubudiyah ini terkadang ada yang rasional dan irasional. Yang rasional ini dimengerti oleh akal. Misal makan, sebelum makan itu sunnahnya dengan buah-buahan dahulu, itu kan masuk akal. Kemudian minum, jangan sampai berdiri, harus duduk, itu masuk akal. Ada yang irasional, tidak masuk akal. Tawaf kenapa 7 keliling? Udah, itu karena ta'abudiyah, hukumnya tidak usah dipikir-pikir oleh akal. Itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib 3 rakaat, jangan ditanya lagi kenapa enggak 50 rakaat misalnya. Tidak bisa begitu, itu karena ta'abudiyah yang irasional, yang akal kita diserahkan taslim atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada ubudiyat. Selanjutnya adalah muamalat, ialah pelajaran hubungan timbal balik manusia yang saling menguntungkan, seperti mempelajari jual beli yang halal dan jual beli yang haram yang harus dijauhi. Kemudian cara menggadai yang benar, utang piutang, kerjasama dalam berbisnis, menjauhi penipuan dan menjauhi ribawi, kemudian mempelajari bank syariah dan lain-lain. Jadi agama Islam ini bukan hanya ubudiyah saja, bukan hanya ibadah saja, tetapi dalam jual beli pun ada aturannya, ada tata caranya. Berbisnis ada aturannya, ada tata caranya. Itulah muamalah. Jual beli yang mengikuti syariah pasti akan membawa keberkahan dan akan menjadi sebab orang selain agama Islam akan mendapatkan hidayah. Memang sebetulnya sebaiknya orang Islam ini dalam jual beli jujur, dalam jual beli tidak menipu. Tapi pada hakikatnya manusia ini memang suka ada sifat-sifat yang begitu. Tidak semuanya baik, ada sisi buruknya pula. Yang diharapkan oleh agama Islam, orang Islam ini
mengikuti tata cara dari muamalat yang betul. Kemudian menjauhi tipu menipu, menjauhi perbuatan khianat, menjauhi riba. Kemudian menjauhi riba ini akan menjadikan stabilnya hati dan stabilnya pasar, ya. Jadi berkhianat ini ada hadisnya, anasyariku syarikaini malam yakhon. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi bahwa Allah SWT akan menolong kerjasama yang di dalamnya tidak ada pengkhianatan. Apabila kerjasama itu betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai perjanjian, maka Allah akan menolongnya. Tapi kalau misalnya salah satunya berkhianat, maka Allah SWT tidak akan menolong. Jadi Allah SWT akan menolong hambanya yang kerjasama dalam keadaan baik. Kemudian pedagang yang jujur, mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Kemudian ya at-tujar shadiq, orang-orang pedagang-pedagang yang baik ini nanti akan diberikan pahala yang besar, dimasukkan surga Allah SWT, hampir sama dengan di bawah surga yang para nabi. Kemudian pedagang yang tidak menunaikan kewajiban sholat, kewajiban zakatnya, memenuhi perintah-perintahnya, maka Allah SWT ridho juga. Rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak melaikan kepadanya perdagangan dan jual belinya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bagaimana umat Islam ini walaupun dia muamalat tetapi terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Arti berzikir ini mengingat Allah sehingga taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tipu menipu dalam perdagangannya. Tidak ada curang dalam perdagangannya. Bahkan dalam surah yang lain, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang yang curang dalam timbangannya. dikurangi sedikit. Tapi kalau misalnya ratusan orang, maka bagaimana kecurangan itu dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riba juga ada larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang-orang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah perkara riba. Riba ini nanti ada pembahasannya tersendiri. Jadi bagaimana umat Islam ini terlepas dari perkara-perkara yang dapat menyengsarakan dia di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah muamalat. Orang yang bermuamalatnya betul tadi, orang pedagang yang jujur, pedagang yang baik, itu diberikan pahala dan surganya di bawah dari surga para nabi. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya adalah muasyarat. Ialah pelajaran cara bergaul dengan sesama manusia dengan baik dan sesuai syariah. Contoh memuliakan orang tua, memuliakan ulama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berbuat baik, dan selalu menolong kepada siapa saja. Ini adalah namanya muasyarah. Jadi bukan ibadah saja, sholat, zakat, puasa. Muasyarah dengan tetangga, berbuat baik, bergaul baik dengan tetangga, bergaul baik dengan misalnya di keluarga dan lain sebagainya. Manajemen bergaul yang mengikuti ajaran Islam pasti membentuk masyarakat yang madani, saling menghormati, saling asih, saling asah, dan saling asuh, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka dalam prinsip untuk bergaul ini Allah SWT telah memberikan perintah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini prinsip dalam bergaul. Apabila ada kebaikan, tolong.
Apabila ada kebaikan, berpartisipasi, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ada orang tersesat, ingin ke masjid, maka kita tunjukkan jalannya. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan tersebut. Ada orang yang belum sholat, kita datangi ke rumahnya, kemudian kita ajak sholat berjamaah. Itu merupakan dakwah, mengajak manusia taat pada Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya. Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Jadi kalau misalnya ada yang mengajak keburukan, kita tolak. Dalam hadis, barang siapa yang memberi karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menolak karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia ini mempunyai iman yang sempurna. Jadi tidak setiap memberi itu baik, ada juga menolak itu baik. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, karena orang yang maksiat kita membenci kemaksiatannya. Kemudian memberi karena Allah Subhanahu wa taala, menolak pun karena Allah. Contoh misalnya ada orang yang datang kepada kita minta sumbangan. Sumbangan itu buat apa ini? Buat dangdut misalnya, buat hura-hura, melihatkan aurat dan lain sebagainya, maka kita tolak. Nah, menolaknya ini faqad istakmalal iman, maka dia mempunyai iman yang sempurna. Menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada orang yang ingin maksiat satu tempat, misalnya satu tempat permaksiatan. Ada orang pada kita tersesat, mau kemana? Mau ke tempat diskotik misalnya. Maka jangan kita tunjukin, walaupun kita ini tahu diskotik itu di daerah situ, di situ. Nggak tahu Pak, kalau masjid tahu misalnya. Walaupun kita tahu itu tempat maksiat, jangan ditunjukkan, karena apabila menunjukkan kepada keburukan, falahu wijrun wa wijruman amila biha. Dia ini akan mendapatkan keburukan juga, mendapatkan kemaksiatannya juga, mendapatkan daripada dosanya juga. Jadi jangan ditunjukkan kalau ke tempat-tempat yang buruk. Dimulai dari diri sendiri dan bergaul dengan baik dengan keluarga. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik memuliakan keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaiknya kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli. Dan aku, kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya mempergauli keluarganya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Keluarganya harus diperlakukan dengan baik. Dalam ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dalam muasyarah ini juga banyak pahala-pahalanya. Dalam muasyarah ini banyak pahala-pahalanya. Man kana, bahkan termasuk daripada salah satu pokok keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakanlah tamunya. Jadi kalau ada tamu itu harus kita muliakan, ya. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, maka dia ini memuliakan tetangganya. Dengan tetangga harus baik, dengan tetangga harus bergaul dengan baik, ya. Kemudian saling beri hadiah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak ialah pelajaran mengambil sikap agar sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan Al-Quran. Akhlak itu terbagi dua. Satu ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Ini harus kita hindari. Hasad, iri, dengki, ya, memfitnah, lain sebagainya. Dua, akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Nah, ini harus kita ikuti. Akhlak terpuji pun terbagi tiga. Yang pertama, akhlakul hasanah. Akhlakul hasanah itu contohnya orang memberikan hadiah kepada kita, kita balas lagi memberi hadiah kepada orang tersebut. Itu akhlakul hasanah, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Kemudian yang kedua ada akhlakul
karimah, akhlak yang mulia. Contoh, orang lain tidak pernah memberikan hadiah, kita beri hadiah kepada orang tersebut, maka itulah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemudian akhlakul azimah, ada akhlak yang agung. Contohnya orang menganiaya kita atau menjolimi kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Itulah akhlak tertinggi, akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pujiannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang agung. Jadi Rasul ini punya akhlak yang mulia, yang baik dan yang agung. Ketika dakwah ke Taif, Rasulullah SAW menyampaikan agama Allah, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, maka orang-orang Taif menolaknya. Kemudian menyuruh anak-anak untuk menggiringnya, membuat malu, kemudian melempari batu sehingga darahnya bercucuran. Kemudian Rasulullah SAW tidak mendoakan keburukan, tetapi yang didoakan adalah hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, yaitu Taif pada saat itu, maka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui, mereka tidak faham, mereka tidak tahu bahwa inilah ajaran yang betul. Maka pada saat itu tidak diazab Taif ini. Ketika Futuh Mekah, maka Taif pun terbuka menjadi orang-orang Islam. Orang-orang Taif berdakwah, ada yang ke India, Gujarat dan sebagainya. Dari India pun ada yang terus meneruskan ke kita, ke Indonesia. Maka itulah Rasulullah SAW punya akhlak yang mulia. Banyak dengan akhlak Rasulullah SAW orang-orang ini masuk Islam. Bilal bin Rabah, karena sering dibantu oleh Rasulullah SAW, terenyuh hatinya dan penasaran pada Rasulullah SAW. Apa yang dibawanya, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bilal itu masuk Islam, tapi masuk Islamnya tidak sesederhana itu. Ketika dia bersyahadat, kemudian ketahuan oleh Umayyah bin Khalaf sebagai tuannya. Bilal pada saat itu masih berstatus budak, hamba sahaya. Kemudian disiksa. Apa yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, itulah tauhidnya. Ahad, ahad, Allah Maha Esa. Dikala orang-orang musyrikin Mekah menyembah 360 berhala yang ada di atas Ka'bah, patung-patung Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya, tetapi Bilal bin Rabah mengatakan ahad, 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 ya, Masya Allah. Terus disiksa siang dan malam. Siang hari ditindih oleh batu yang panas, padang pasir yang sangat panas. Malam harinya dipecut, dicemeti, dipukulin dan lain sebagainya. Sampai mereka ini bosan. Akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian dimerdekakan dan Masya Allah, Bilal bin Rabah menjadi muadzinnya baginda Rasulullah SAW. Itulah fungsinya agama Islam. Jadi agama Islam ini telah menghilangkan ras atau kesukuan dan lain sebagainya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada kobail-kobailnya, ada apa? Kabilah-kabilahnya. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Orang Indonesia mengenal kepada orang Chinese, orang Chinese mengenal kepada orang Arab mengenal kepada orang Eropa dan sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya kita ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana supaya mendapatkan ridho Allah dan masuk surga selama-lamanya, terselamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pernah ngomong ke tim gue juga. Gue juga memang ada ngomong ketertarikan dengan Islam. Islam ini bukan hal yang baru. Mungkin seperti Bang Densu juga, Ustaz. Ya. Jadi dari kecil gue juga, teman-teman lingkungan gue juga teman-teman Muslim. Gue tidur di surau. Kalau di Kalimantan kan sebutnya surau. Ya, musola ya. Musola. Jadi tidur di sana. Mungkin ya sebelumnya ini memang gue Kristen, dan gue kalau ke kelenteng diminta untuk dupa juga.
Cuma kalau untuk kondisi kemarin itu mungkin bagi gua itu terlalu cepat dan mendadak. Iya. Kalau dibilang sudah siap 100% atau belum? Kalau dibilang presentasenya nggak sampai 100%. Tujuan kita Ustadz awalnya kan memang masak. Iya. Pulang-pulang jadi mualaf. Sudah Islam atau belum ini? Dia sudah termasuk memenuhi hukum sebagai seorang muslim sebenarnya. Oh, sudah masuk. Karena ya? dia sudah punya kecenderungan. Lalu kemudian ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan, setelah kita ngobrol, aku bisa memastikan akhirnya oh ya Bobon mungkin lebih bersedia untuk belajar. Alhamdulillah lu pertemukan dengan Ustadz Felix. Alhamdulillah. Ini panutan kita semua nih. I was with my sister every single day, and I now have Iqra book from Indonesia, so it's mana Iqra book.